Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa ITAT jurusan Teknik Pertambangan akan mempresentasikan tugas konsep teknologi. Sebelum mempresentasikan tugas teknologi, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya sendiri Riza Alvinasari, NPM 11 2010 100246, dan teman saya Rizky Firdiano, NPM dengan 11 2010 100230. Nama saya Riko Kurniawan dengan NPM 11 2010 100242. Di sini kami akan mempresentasikan dampak perkembangan teknologi, dan sekarang kami akan membahas dampak perkembangan konsep teknologi tentang laptop. Satu lagi. Posisi aja dulu. Dua, tiga. Dampak perkembangan teknologi laptop. Teknologi berasal dari istilah tek yang berarti seni atau keterampilan. Menurut Dictionary of Science, teknologi adalah penerapan pengetahuan teoritis pada masalah-masalah praktis. Untuk membatasi pengertian teknologi yang luas, maka pengertian teknologi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, teknologi sebagai barang buatan. Yang kedua, teknologi sebagai kegiatan manusia. Yang ketiga, teknologi sebagai kumpulan pengetahuan. Dan yang keempat adalah teknologi sebagai kebulatan sistem. Halo, ketemu saya lagi. Ingin tahu apa itu teknologi lebih lanjutnya? Mari kita bahas saat ini. Teknologi juga memberi pengaruh dalam kelangsungan hidup manusia, dan manusia pun terus mempengaruhi majunya atau tidaknya sebuah teknologi itu sendiri. Namun, teknologi tersebut berperan andil dalam perkembangan zaman, baik sisi buruk ataupun sisi baik. Contohnya teknologi yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah itu laptop. Laptop adalah komputer portable yang terintegrasi pada sebuah casing, dan laptop memiliki fungsi dengan komputer desktop meskipun dengan kemampuan yang lebih rendah. Secara psikologis, laptop juga memiliki dampak positif dan negatif pada pengguna, yaitu kita sendiri. Saya akan membahas tentang perkembangan laptop saat ini. Adanya perkembangan zaman dan proses modernisasi mengakibatkan munculnya sebuah inovasi baru yang lebih canggih dari sebelumnya. Inovasi tersebutlah yang membawa kita ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi, setiap kelebihan pasti ada sebuah kekurangan. Dampak ditimbulkan dari sebuah akibat dari perbuatan. Apabila kita telah merasakan dampak positif, tentu kita juga akan merasakan dampak negatifnya juga. Dan kita tentu saja akan membahas masalah dampak positif dan negatif dari laptop ini secara secara bertahap. Yang dampak positifnya akan disampaikan oleh teman saya. Tuh, dua. Hai, di sini ketemu lagi dengan saya Riza. Sini saya akan menjelaskan dampak positif penggunaan laptop secara psikologis. Yang pertama, mempermudah manusia untuk mengerjakan tugas-tugas, bisa menulis secara mudah dan cepat. Terus yang kedua, koneksi ke internet dapat dengan mudah diakses dengan gadget laptop ini, sehingga dapat mencari pengetahuan yang baru mulai dari internet. Terus yang ketiga, mempermudah untuk berbisnis. Yang keempat, bisa mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi ini, sehingga kita tidak menjadi gaptek atau gagap teknologi. Sekian. Ketemu lagi deh. Saya di sini akan menyampaikan penggunaan laptop secara sekaligus, yaitu secara dampak negatifnya. Yang pertama, dampak negatif laptop adalah kerusakan fisik apabila menekan mouse atau keypad secara berjam-jam setiap hari dapat mengalami cedera tekanan yang berulang-ulang. Yang kedua, seorang yang menghabiskan waktu di depan komputer atau laptop akan jarang berolahraga sehingga kecanduan aktivitas ini.
yang menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas atau kegemukan. Yang ketiga, dapat mengganggu kesehatan tubuh, yaitu kerusakan punggung. Merupakan hal umum yang terjadi pada organ-organ yang menghabiskan banyak waktu di depan laptop. Yang keempat, menggunakan laptop hingga larut malam menyebabkan kekurangan waktu tidur. Dalam waktu lama dapat menyebabkan kantuk yang berpanjangan, sehingga berkonsentrasi dan depresi dari sistem kekebalan. Yang kelima, apabila laptop dihubungkan ke internet, dan besar menyalahgunakannya seperti bermain game online, menyetel video porno, malas beraktivitas, dan lain-lain. Sekarang saatnya waktu sesi pertanyaan. Mari ikut saya. Kita lihat di sini adalah contoh-contoh dampak dari penggunaan laptop. Mari kita tanya narasumbernya. Mari Mas, sedang apa? Sedang bercinta. Impian. Sedang ingin bercinta. Bercinta kita. Sedang ingin bercinta. Tampaknya asik di laptop. Gak. Menurut Anda bagaimana perkembangan laptop saat ini? Biasa saja tuh menurut saya. Biasa saja. Apakah ada dampak negatif atau positif yang ditemukan dari laptop? Oh iya, dampak negatif dan positif ya. Iya. Dampak positif itu dampak positifnya itu kita bisa mengakses informasi dari segala penjuru dunia. Ya tanpa harus kita mencari secara susah payah lah. Dari ini itu tapi nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita lihat wifi kan bisa langsung. Oh iya wifi. Maaf Mas, orang Jawa. Oh itu. Ya itulah. Setidaknya kita bisa bertukar informasi, mencari segala informasi yang baik untuk kita dan baik untuk semua orang. Wah, bagus jawabannya. Kalau dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu boros Mas. Kok bisa boros? Oh, pakai wifi boros. Enggak. Dampak negatif dari laptop kan boros kan. Soalnya kenapa? Beli laptop ini harus pakai uang. Kalau dibeliin gimana? Oh, kalau dibeliin, wah tentu saya malu. Tapi Ada teman saya tuh bilang sama omnya. siapa? Teman saya. Ada nggak? Ada omnya. Dibeli sama om. Hebat berarti. Enggak apa-apa kalau gitu enak ya. Dapat negatif nggak ada. Dampak negatifnya ya, Kalau cuma laptop nggak ada. kalau laptopnya aja nggak ada. Mungkin kalau Ada tapi nggak tahu. sering di pangku gini ya, di laptop ditaruh di sini ya. Itu Ya, mungkin ngilong. Nah, kayak gini, kayak contohnya nih. Impoten. Udah bisa bikin Impoten. Itu disebabkan karena apa? Nggak tahu juga efek saya. radiasi. Efek radiasi yang ditimbulkan oleh kinerja laptop saat ketika digunakan. Wah, terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan. Nggak tahu. Sekian pertanyaan dari saya dan untuk narasumber terima kasih sudah menjawabnya. Roll action. Berikut kesimpulan dari dampak teknologi laptop. Perkembangan rekayasa teknologi dibuktikan dengan ditemukannya berbagai macam alat yang tentunya unik dan berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Contohnya laptop. Namun jika perkembangan tersebut tidak diiringi dengan pemikiran dampak terhadap lingkungan, maka rekayasa tersebut akan memperparah keadaan. Memang tidak semua rekayasa teknologi berdampak baik ataupun buruk. Ciptaan manusia apa sih yang nggak sempurna? Tidak ada semua ada dampak negatif, buruk. Namun kebanyakan dampak baiknya, kalau banyak dampak buruknya untuk apa dibuat? Semua tergantung pribadi dan individunya dalam menyikapi rekayasa teknologi tersebut. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf karena kami coba sama-sama mahasiswa dan belajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.